teman-teman yang masih ada di sini. Kita sudah di penghujung acara pada kegiatan ini dan untuk saat ini kami akan mempersilahkan teman-teman jurnalis dan media yang ada di sini untuk bertanya langsung ya tentang kegiatan ini dengan menghadirkan narasumber dan juga pimpinan KPK dan perwakilan dari Gubernur Kalimantan Selatan. Untuk itu saya langsung minta saja maju ke depan. Pimpinan KPK Ibu Lili Pintauli Siregar. Ibu, ya, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan ada Bapak Sekda Pemprov Kalimantan Selatan, Pak Roy Rizali Anwar. Dipersilakan Bapak. Lalu ada ketiga narasumber yang tadi sudah bersama kita. Ada Ibu Agustina Arumsari, Deputi Bidang Investigasi BPKP. Lalu ada Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Bapak Emin, dan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Bapak Yuda Mediawan. Di sebelah sana satu, Pak. Ya, selamat siang teman-teman semua. Kita sudah melihat bahkan teman-teman juga tadi sudah mengikuti kegiatan dari pagi ya. Hari ini ada Seminar Nasional Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa. Dan ini adalah salah satu kegiatan rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia, peringatan yang dilakukan oleh KPK di beberapa provinsi. Dan di Banjarmasin kami mengangkat isu tentang pengadaan barang dan jasa. Nah untuk itu teman-teman boleh bertanya langsung nih, mungkin bagaimana implementasi di Kalimantan sendiri mungkin ya, apakah ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti, bisa bertanya langsung kepada narasumber yang ada di sini. Tadi dari Ibu Lili sudah mengutarakan bagaimana titik-titik rawan korupsi yang ada di KPK dan sudah ditemukan, bahkan mendorong bahwa bagaimana UKPBJ itu bisa berintegritas. Dari Pak Gubernur tadi udah ada komitmen, bahkan Pak Gubernur menceritakan ada launching si Bekantas ya Pak ya tadi ya. Hal yang sangat signifikan untuk pengadaan barang dan jasa. Dari Ibu Agustina Arumsari bicara soal titik rawan PBJ berdasarkan audit investigatif, lalu dari LKPP penguatan melalui sistem untuk menghilangkan fraud ya. Dan yang terakhir dari PUPR tadi, ini cukup menarik karena bidang konstruksi cukup besar nilainya dan bagaimana di Kalimantan Selatan sendiri mungkin untuk bidang konstruksi ini. Saya persilakan untuk sesi pertama dari teman-teman wartawan atau media untuk bertanya, mungkin 3 penanya dulu ya Pak yang pertama ya. Silakan. Terima kasih, saya Muhammad Oscar Prabi dari Radar Banjarmasin, grupnya Jawa Pos. Radar Banjarmasin, iya Mas. Mungkin sekalian aja semua narasumber. Dipilih Kalsel menarik nih, apalagi ada kasus terbaru yang ditangani KPK ya. Di kabupaten, salah satu kabupaten lah, saya tidak ingin menyebut, pasti tahu aja. Berbicara transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa Bu, itu kan berkaitan juga nih dengan kasus yang ditangani itu. Sejauh mana sih di Kalsel Bu sampai terjadi hal demikian? Dan dari BPKP dan pihak yang lainnya, Pemprov sendiri, perannya masing-masing instansi ini, sampai kenapa jadi terjadi hal demikian? Apakah masih lemah atau karena memang SDM-nya atau enggak diawasi benar-benar hal-hal yang katanya transparansi dan akuntabilitas. Katanya kan sudah transparan. Sejauh mana itu hal demikian? Bisa disampaikan itu saja yang pertama. Terima kasih. Berarti ke semuanya ya ditanya ya. Aja. Ya mungkin dijelaskan dari Ibu Lili dahulu, Ibu Lili. Terima kasih Mas. Jadi kenapa pilihannya Kalimantan Selatan? Itu bukan karena sesuatu hal yang terjadi kemarin, yang pasti bukan itu. Hanya memang ini kan beberapa wilayah, ada 5 wilayah Korsup se-Indonesia. Dan ini kita memang serentak untuk 5 wilayah Korsup kita, itu mengadakan kegiatan rangkaian seremoni untuk Hakordia di tanggal 9 nanti puncaknya di Jakarta bersama Pak Presiden. Kegiatan wilayah 3 kebetulan memang ada di Kalimantan. Karena wilayah Jawa Timur itu kemarin sudah ada kegiatan, di Jogja sudah ada kegiatan dengan desa anti korupsi, dan kemudian ketika kita memilih wilayah Kalimantan Tengah kemarin, itu ternyata ada banjir, akses menuju ibu kotanya sulit. Kita memilih Kalimantan Selatan dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa ini mudah diakses dari bandara dan teman-teman yang kita harapkan seluruh wilayah Korsup 3 itu hadir, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan seluruh jajaran Pemdanya.
baik melalui offline maupun online. Nah, lalu kemudian kenapa dengan PBJ? Kita tahu juga bahwa ternyata dari kasus yang begitu banyak ditangani KPK, itu paling banyak adalah suap dalam pengadaan barang dan jasa, gitu ya. Tadi sudah dipaparkan ada 260 lebih kasus yang berhubungan dengan itu dan ada 36 kasus berhubungan dengan konstruksi. Ini kenapa? Tentu tidak mungkin hanya berdiri sendiri. Apakah ini dari unsur pemerintahnya, dari unsur pengawasannya dan juga dari unsur regulasinya. Apakah ini sudah berjalan satu dengan lain atau tidak? Nah, kalau salah satunya juga pincang tentu bisa terjadi potensi-potensi kerugian tersebut. KPK dengan Korsup yang ada, dengan cegah monitoring yang ada, program 8 MCP itu selalu melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah melakukan pendampingan untuk memastikan bahwa semoga tidak terjadi kekeliruan-kekeliruan dilakukan sehingga mengarah kepada tindak pidana. Jadi kalau salah satu contoh kasus yang terjadi sekarang itu mungkin ketepatan dengan wilayah yang ada sekarang ini. Kalau perkembangan selanjutnya perkara kemana mungkin KPK tidak bisa menjelaskan. Hanya saja ini menjadi sangat fokus karena hampir sebagian besar perkara itu berhubungan dengan pengadaan barang jasa dan suap. Saya pikir itu Mas penjelasannya. Iya, dari Pak Sekda, Pak Roy. Ya, tadi kalau lokasi sudah dijelaskan. Terkait proses pengadaan barang jasa memang seperti disampaikan banyak kasus yang terjadi. Tapi perbaikan ke arah sana khususnya Pemprov juga sudah dilakukan. Tadi disampaikan pada saat Pak Gubernur bahwa jabatan fungsional untuk pejabat Pokja pengadaan barang jasa kita sudah di atas 70%. Kemudian pemanfaatan elektronik digital juga sudah kita maksimalkan dengan kita sudah mengaktifkan Bekantan, aplikasi Bekantan, sistem bela pengadaan yang ada di Kalimantan Selatan per November kemarin. Hingga ke depan kita harapkan ini juga semakin baik. Ke arah digitalnya yang mungkin akan kami tingkatkan sehingga peluang-peluang terjadinya korupsi ini akan semakin berkurang. Kemudian penguatan APIP ini menjadi salah satu kunci utama untuk memperbaiki sistem proses pengadaan agar bisa transparan dan akuntabel. Kalau terjadi hal-hal ada oknum dan sebagainya karena memang banyak peluang korupsi di dalam proses pengadaan barang jasa. Dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan serah terima itu ada peluang-peluang terjadinya korupsi. Mudah-mudahan dengan dilakukan digitalisasi, kemudian pemberian pemahaman terkait pengadaan barang jasa, baik itu dari eksekutif, legislatif, dan semua pihak yang terkait dengan anggaran pemerintah, kita lebih paham mana-mana sektor yang memang tidak boleh dilakukan sehingga itu mengakibatkan korupsi ke depannya. Nah ini yang kita sangat berterima kasih, ini dilaksanakan di Kalsel, kemudian kita dihadiri oleh hampir semua kepala daerah, bupati dan wali kota, sehingga pemahaman terkait pengadaan barang jasa ini semakin luas gitu, sehingga pencegahan dalam hal korupsi ini bisa kita minimalisir ke depannya. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roy. Lalu dari LKPP mungkin Pak Emin, tadi kan katanya sudah ada aplikasi dan sistem, kenapa sih, apa yang salah ya? Mungkin SDM-nya yang kurang atau bagaimana? Kalau indikator SDM itu dari jumlah atau persentase jabatan fungsional, sebenarnya tadi disampaikan Pak Gub bahwa sudah lebih 70% lebih dipenuhi. Artinya dari jumlah sih oke. Dan dari sisi penggunaan sistem juga sudah dilaksanakan. Saya kira secara keseluruhan kan oke. Hanya memang mungkin nanti rekan-rekan akan melihat ternyata masih ada kasus gitu ya. Nah, mari kita proporsionalkan antara berapa jumlah kasus dengan jumlah paket. Itu yang akan menunjukkan apakah memang pengadaan di sini lebih banyak masalahnya atau sebetulnya yang masalah sedikit. Hanya memang kemudian ini sesuatu yang tidak bisa hindarkan, ya kalau ada masalah memang perlu diangkat sebagai bentuk dari akuntabilitas ya dari pemerintah daerah. Jadi saya kira kalau secara sistem kami di LKPP juga mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Pemda, Kalsel, baik kepada kesisteman maupun kepada SDM-nya. Dan regulasinya tentu kan regulasi yang dikeluarkan oleh LKPP. Jadi ini sifatnya regulasi yang sifatnya nasional. Saya kira gitu tambahannya. Terima kasih. Sekarang ke Ibu Agustina, mungkin dari sisi audit kenapa selalu masih ada saja masalah di PBJ ini? Baik, terima kasih Ibu Bapak rekan-rekan wartawan.
Kalau tadi di paparan saya menyampaikan di tahap pertama itu adalah masalah prinsip dan etika pengadaan. Jadi etika salah satu kuncinya lah ya, pencegahannya, atau kalau kenapa masih terjadi berarti yang bersangkutan tidak menjalankan etika pengadaan gitu. Nah, kalau bicara etika itu bicara diri sendiri gitu yang bersangkutan. Jadi sebagus apapun sistem, kalau sudah punya niat etikanya tidak baik, maka pasti akan dicari kelemahan sistem itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ke arah korupsi tadi, Pak. Jadi sama juga halnya dengan pengawasan. Jadi orang tersebut mungkin nggak perlu diawasi, kalau dia memang sudah beretika ya tentu akan menjalankan amanahnya dengan baik. Nah, pengawasan internal itu mungkin analognya itu seperti dokter juga, Pak. Jadi kalau kami sudah kasih obat, sudah kasih resep, tapi yang bersangkutan nggak mau minum misalnya gitu ya, kan juga nggak sembuh juga gitu loh. Jadi hasil akhir dari sebuah pengawasan internal itu biasanya rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh para pengambil keputusan. Nah, itu yang seringkali diabaikan. Kami sudah minta A, B, C dan sebagainya, perbaiki ini, perbaiki itu, tapi kalau yang bersangkutan sekali lagi kembali ke masalah etika, maka ya angin lalu saja seperti itu. Ketika pertanyaannya kenapa masih terjadi? Jadi sekali lagi kembali pengawasan pun sama dengan sistem tadi, seketat apapun ketika yang bersangkutan sudah tidak memiliki etika, maka sistem dan pengawasan sekuat apapun juga akan masih bisa menyebabkan orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang ke arah korupsi, Pak. Itu mungkin dari tanggapan dari kami. Makasih. Iya, makasih Bu Agus. Sekarang terakhir ke Pak Yuda ya. Tadi udah dari sisi aplikasi, pengawasan, KPK juga sudah melakukan juga. Bagaimana dari teman-teman PUPR sendiri Pak melakukan pendampingan? Baik, kalau kami dari Kementerian PR ini kan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi itu dalam rangka pembinaan jasa konstruksi secara luas. Jadi kalau kaitannya dengan procurement itu adalah wilayahnya LKPP. Nah, pembinaan jasa konstruksi ini sangat luas, yaitu industri jasa konstruksinya sendiri, di dalamnya ada SDM ya, di dalamnya juga ada badan usaha konstruksi, kemudian ada asosiasi profesi untuk tenaga ahli, dan juga kami melakukan pembinaan-pembinaan terkait dengan penyelenggaraan. Artinya penyelenggaraan dalam hal misalnya bagaimana kita penyempurnaan untuk regulasi yang sudah ada di atasnya tapi belum didetailkan. Nah, ini kita buat juga. Kemudian juga membangun sistem yang kita aplikasinya ini sementara ini masih internal PU, tapi itu nanti kalau dari KPK meminta untuk diangkat nasional, sistemnya juga akan kami berikan supaya bisa dimanfaatkan oleh kementerian lain ataupun pemerintah daerah. Lalu kaitannya dengan pembinaan jabatan fungsional yang ada di daerah, jasa konstruksi, ini juga kita lakukan, di mana kita melakukan bintek, kemudian juga pendampingan, pelatihan, termasuk sertifikasi untuk teman-teman yang penyelenggara jasa konstruksi itu. Ini semua ini dalam rangka bagaimana dunia konstruksi di Indonesia itu dapat berkembang secara lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu. Itu aja ya. Saya buka satu lagi saja penanya jika ada. Apakah ada yang masih mau bertanya? Iya. Terakhir ya Mas. Izin ulun Febri dari media online Fajar Harapan. Oh Fajar Harapan. Ini mengenai hal... Bertanyanya kepada siapa Mas? Mungkin pada Bu Lili atau juga ke semuanya bisa. Oh semuanya juga. Ya, Ini silakan. berhubung dengan korupsi nih. Korupsi kan suatu hal yang tabu nih. Yang terjadi di berbagai macam instansi. Kemungkinan ada berbagai macam individu-individu terkait yang melakukan kong kali kong satu sama lain. Dan yang sering ketahuan itu yang kebanyakan dari orang-orang yang
di daerah teratas saja nih. Yang bagian-bagian di atas yang melakukan. Yang apa Mas? Yang seperti begini ya. Seperti ini kan misalnya ada sebuah instansi nih, ada yang melakukan hal-hal seperti demikian. Yang terduga itu bukan yang langsung dari oknumnya, kemungkinan dari pihak ketiga atau yang keberapa gitu. Nah, di pertanyaan saya ini bagaimana untuk menuju langsung ke sumber yang intinya dengan demikian, yang melakukan dari bibit unsur dari korupsi tersebut. Maksudnya berarti bagaimana jika ada masalah langsung bisa Langsung masuk dari ke inti masalahnya itu kan dari oknum yang latar belakangnya gitu loh. Nah, kan bukan dari yang orang ketiga atau apa yang dipanggil. Jadi instruksi dari pimpinan gitu. Iya, Nah itu, ya berarti sudah nangkep. Ternyata banyak gitu kan ke bawah tapi tidak kena. Iya. Ibu Lili mungkin berkenan menjawab Ibu Lili. Iya. Mungkin tadi pertanyaan bagi saya belum jelas banget soal itu. Tapi kalau soal ada kasus korupsi lalu sebetulnya kenapa tidak langsung ke pucuk pimpinan gitu ya. Padahal itu diketahui itu instruksi. Tapi sebetulnya kan tidak demikian. Karena kalau penindakan ini kan bukan berasumsi-asumsi, tapi berdasarkan bukti, fakta, dan kesaksian. Nah tentu saja kalau kata teman-teman mau mengusut kasus korupsi itu seperti makan bubur panas. Kecil-kecil artinya didengar dulu kesaksiannya, ada minimal 2 alat bukti dari berbagai sumber apapun. Mulai dari pelapor, mungkin dari temuan, mungkin dari temuan BPKB, BPK gitu ya, atau dari laporan masyarakat gitu. Atau dari pengembangan sebuah perkara. Kalau kemudian ternyata masyarakat katakan kenapa tidak langsung kepala daerahnya, belum tentu juga untuk bisa langsung ke sana kalau ternyata ini tanpa sepengetahuan. Kalau dikatakan bahwa ini adalah instruksi dari pimpinan, harus bisa dibuktikan juga dulu apakah ini bentuknya instruksi atau bukan gitu ya. Nah ini tentu lebih pada ranah secara teknis teman-teman di penindakan yang bisa menjawab kenapa kasus ini hanya berhenti sampai di ini gitu. Nah KPK tidak bisa juga menangani perkara kalau dia bukan seorang penyelenggara negara. Jadi dia tidak bisa otomatis mengusut swasta atau yang bukan penyelenggara. Sehingga kemudian kita melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, kejaksaan maupun kepolisian untuk melimpahkan perkara tersebut agar ditangani oleh pihak yang lain gitu. Tapi kalau ternyata ini sudah menyentuh pada penyelenggara negara, iya itu menjadi domainnya KPK. Jadi dilihat-lihat kasus per kasus, apakah kemudian ada PN-nya atau tidak, itu dulu pertama. Baru berikutnya yang kedua adalah tentang orang-orang yang punya keterlibatan, apakah dari petugas atau memang dari pejabat setempat atau mungkin dari orang-orang masyarakat atau dari pelaku usahanya. Seperti itu kira-kira Mas. Sudah cukup menjawab Mas? Sudah ya gitu. Oke, karena memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk semua narasumber untuk konferensi pers kita pada hari ini. Terima kasih juga teman-teman jurnalis dan media. Untuk itu kita kegiatan konferensi pers pada hari ini Seminar Nasional Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa kita akhiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.